siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar Accurate Talks. Perkenalkan, saya Cynthia sebagai moderator pada acara hari ini. Saya di sini akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang dan seru-seruan bareng nih pastinya. Terima kasih atas waktunya yang sudah hadir secara virtual di acara Accurate Talks yang hari ini. Acara ini merupakan sebuah media edukasi bisnis yang dapat membantu para pelaku usaha mendapatkan inspirasi bisnis untuk berinovasi dan juga mengembangkan bisnisnya. Dalam acara Accurate Talks kali ini, kami menghadirkan Bapak Gufron Syarif selaku co-founder dan CEO House yang akan membagikan pengalamannya dalam bisnis F&B. Peserta dapat berdiskusi secara langsung mengenai kendala bisnis untuk mendapatkan solusi yang tepat dari para ekspertis yang akan sharing hari ini. Harapannya kita semua bisa banyak berbagi informasi, mendapatkan inspirasi bisnis, dan juga pastinya bermanfaat nih untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih pastinya, yaitu strategi bisnis House mendatangkan minat investor. Wah, gimana ya kira-kira strategi bisnis yang tepat untuk mendatangkan investor? Jadi para pelaku bisnis ini bukan fokus pada mencari investor ya, tetapi fokus dalam mengembangkan bisnisnya supaya dapat mendatangkan investor. Nah, hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan secara langsung pengalaman inspiratif dari House. So, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari expertise. Sebelum kita panggil pembicara kita hari ini, teman-teman yang sudah join boleh ketik pada kolom chat untuk dapat memperkenalkan bisnis Anda, nama bisnis, dan juga dari kota mana sajakah nih yang sudah join di sini. Karena ini adalah waktu yang tepat ya untuk bisa bersama-sama berbagi informasi seputar bisnis. Oke, sebelumnya saya akan membacakan peraturan selama webinar berlangsung yang wajib untuk diikuti oleh semua peserta. Jadi saat sesi pembicara menjelaskan materi, peserta dapat langsung memberikan pertanyaan pada kolom Q&A. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, untuk pertanyaan itu langsung disubmit di kolom Q&A. Dan untuk di kolom chat, teman-teman bisa langsung bersosialisasi untuk sharing ataupun networking. Dan nanti juga kita dapat mendapatkan feedback form ya, untuk teman-teman bisa isi untuk mendapatkan juga promo spesial Accurate Talks. Dan pada sesi Q&A, kami akan memberikan kesempatan untuk para peserta bertanya langsung kepada panelis atau pembicara mengenai kendala bisnis yang saat ini sedang dialami ataupun seputar materi yang sudah disampaikan oleh panelis. Kami akan memberikan special gift berupa merchandise Accurate dan juga House, dan kami akan memberikan akses open mic untuk 3 orang yang beruntung atau berhasil terpilih agar bisa bertanya langsung kepada panelis. So, stay tune ya teman-teman sampai akhir acara. Selanjutnya, agenda kita hari ini ada 2 sesi materi, yaitu yang pertama dari House, yang kedua dari Accurate, dan juga kita ada sesi Q&A. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, di sini teman-teman juga pastinya udah nggak sabar banget nih untuk ngedengerin sesi pembahasan dari webinar hari ini. Langsung aja kita panggil nih sesi pertama kita, yaitu Bapak Gufron Syarif selaku co-founder dan CEO House, yang akan sharing mengenai strategi bisnis House mendatangkan minat investor. Halo, selamat siang, Pak Gufron Syarif. Halo, selamat siang, Cynthia. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siang-siang gini hujan nggak nih Pak? Karena di sini Hujan nih, makanya nih lagi mendung-mendungnya. Ya. Oke, kita udah nggak sabar nih Pak untuk bisa mendengarkan langsung nih kisah inspiratif dari House. Silakan Pak Gufron. Boleh. Ini karena judulnya adalah strategi bisnis mendatangkan investor, maka langsung aja nih saya share cara pitching kali ya. Jadi saya akan share ke teman-teman ini pitch deck House ketika kita lagi pitching sama investor. Bentar ya, saya buka dulu filenya ya. Oke, udah kelihatan ya? Yap, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang ingin mendatangkan investor ke dalam bisnisnya, gitu kan, untuk membuat suatu pitch deck ya. Jadi ketika kita pitching ke investor, ada beberapa poin yang harus kita jelaskan ya. Satu, paling penting nih, market overview. Dua, business and product overview, terutama ketika bisnisnya udah jalan. Yang ketiga, feature development nih. Ini ketika dapat duit dari investor, mau digunakan untuk apa nih untuk membangun bisnisnya gitu. Jadi ini 3 poin ini nih yang teman-teman harus punya di pitch deck-nya dan bisa menjelaskan ini kepada investor. Oke.
Lanjut ya. Nah, sebenarnya ketika investor mau menginjek ya uangnya ke dalam suatu bisnis, ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketemu sama beberapa venture capital. Dua poin utama yang dilihat tuh adalah satu, foundernya, siapa foundernya. Dua adalah seberapa besar market size si kategori bisnis tersebut. Ya. Jadi kalau foundernya ya pasti udah jelas experience dia gimana, kompetensinya dia, credibility-nya dia, itu yang perlu dilihat gitu. Jadi makanya mulai sekarang harus bikin track record yang bagus nih. Jangan kalau ada utang bayar deh. Jangan ada nama-nama jelek di luar sana. Kalau enggak, investor nggak akan mau injek uangnya ya. Karena kalau begitu tahu orangnya punya kredibilitas jelek, nah itu nggak usah lihat bisnisnya busetnya, dia langsung coret tuh. Nah yang kedua tadi tuh saya bilang market size di kategori bisnisnya. Buat House sendiri, ini saya ceritakan House ya. House sendiri itu ada di industrinya F&B, ya. Kategorinya adalah di beverage and snack. Nah, makanya waktu saya bikin pitch deck, saya langsung bikin meresearch data-data seberapa besar market size untuk F&B maupun di kategori saya di snack and beverage. Nah di Indonesia sendiri F&B delivery ya, ini kalau saya ngomongnya saya breakdown lagi nih, kalau F&B-nya doang lebih gede lagi. Tapi saya ngomonginnya karena House itu adalah bisnis modalnya adalah grab and go, dan bahkan sekarang 75% sales kita oleh delivery. Makanya yang kita tampilkan adalah data F&B delivery. Kita ambil data dari World Bank, dari DBS, sama dari business.id kalau nggak salah. Nah itu teman-teman juga bisa coba research di internet atau bahkan beberapa bisa beli jurnal gitu ya untuk mendapatkan data-data seperti ini. Nah kalau di House sendiri kita dapetin datanya tuh buat F&B delivery-nya tuh di Indonesia tuh ada 1 billion US dollar. 4 billion US dollar. Ya di 2020 untuk kategori beverage and snack sendiri, kategori House which is itu adalah 1 billion US dollar atau 14 triliun rupiah ya. Terus kita cantumin juga tuh pencapaian kita berapa di 2020 untuk per 2021 kemarin. Ini per data Oktober nih, sebenarnya kalau data Desember kita achieve 17 juta US dollar atau sekitar 252 miliar. Nah, itu penting untuk nyantumin pencapaian kita compare to industri maupun kategori bisnis kita. Jadi supaya investor tahu, oh kita ada di mana dan potensinya masih seberapa besar lagi. Lalu nyantumin juga tentang future bisnisnya nih. Kira-kira buat di 2025, biasanya per 5 tahun lah. Si industri ini berkembang nggak? Maupun kategori bisnisnya berkembang nggak? Dari situ kita bisa tahu, berarti di situ ada possibility bisnis kita berkembang juga. Nah, untuk di F&B delivery sendiri di Indonesia itu sesuai data yang saya punya itu double dari 2020, which is 8 billion US dollar. Sementara untuk kategori kita beverage and snack pun double, jadi 2 billion US dollar. Makanya harus kita mencantumkan target sales 100 juta US dollar di 2025 gitu. Nah udah gitu kita ngomong juga nih, kita udah ngomongin industrinya, ngomongin kategorinya, kita ngomongin juga target marketnya gitu. Target market House sendiri adalah ada di aspiring middle class sama di middle class, which is itu menggambarkan sekitar 2025-nya hampir 75% dari market Indonesia, penduduk Indonesia ya maksudnya. Gitu. Jadi cukup besar kan. Nah, apa itu aspiring middle class sama middle class? Kita jelasin juga. Aspiring middle class adalah
orang-orang yang spendingnya itu 3 sampai 7 dolar sehari, atau pendapatannya itu kurang lebih sekitar 600.000 sampai dengan 1.200.000 rupiah sebulan. Sedangkan middle class adalah orang-orang yang income-nya kurang lebih 1.200.000 sampai dengan 6 juta rupiah sebulan. Gitu. Dari situ kita bisa tahu berapa sih spendingnya mereka. Oh, ternyata buat food and mortgage-nya adalah 50 sampai dengan 70% dari consumption. Dari situ kita bisa nentuin juga berapa harusnya harga jual produk kita. Nah, itu. Dan ini kalau kita menggambarkan ini atau menjelaskan ini kepada investor kita, investor akan yakin sama kita bahwa oh, kita ngerti market kita, gitu kan. Penting itu. Oke, lanjut. Nah, penting juga untuk melakukan benchmarking di negara lain gitu ya. Harus sendiri kita melakukan benchmarking di China gitu. Karena biasanya kalau buat untuk kategori startup, whatever happen in China, 5 or 10 years later will happen in Indonesia. Makanya kita waktu benchmarking kategori New Tea and Boba ini, itu ke China. Di China sendiri sudah jadi industri nih. Classification of player udah jelas banget. Di China kalau tadi saya bilang di Indonesia itu market size yang baru 1 billion US dollar atau 14 triliun rupiah. Di China itu udah market size-nya sebesar 224 triliun setahun nih. Market size-nya gede banget kan. Ya wajar sih karena di China itu penduduknya 7 kali lipat dari Indonesia dan GDP-nya pun udah 10.000 US dollar. Which is 3 kali dari Indonesia. Kita tuh GDP kita 3.300 gitu. Nah, situ kita liatin wah, industrinya udah jadi, classification of player-nya udah jelas, ada premium brand, ada Haiti, Nayuki, mid end brand, ada Sui, ada Gaming, di affordable mass market, ada Mixu, ada Yihitang, ada Happy Lemon. Nah, terus kita gambarin, kalau di Indonesia kayak gimana pemainnya? Nah, di Indonesia juga ada classification of player itu udah jelas, ada premium brand siapa, Tiger Sugar, Koi, Silvertang, Kokumi, mid end brand siapa, Chatime, ada si Boba, ada Dung Dung, nah gula udah ya, game over ya, gulu-gulu juga udah mulai tersiak-siak. Lalu di affordable mass market ada siapa? Ada Haus, ada ST, ada Teguk, ada Boba Time gitu. Nah ini penting buat kita deliver ini kepada calon investor kita biar mereka juga mengerti, paham tentang kategori bisnis kita gitu, maupun siapa pesaing brand kita. Terus kita jelasin juga apa yang membedakan antara bisnis model brand kita dengan kompetitor. Kalau Haus sendiri, kita kan sistemnya kita sekarang 182 store. Dari 182 store itu 130 somethingnya milik kita sendiri, sisanya yang 50 itu adalah sistem kemitraan yang dikelola sama Haus. Jadi bukan franchise, tapi sistem kemitraan yang dikelola oleh Haus. Sedangkan kalau yang kompetitor kita mostly itu mereka franchise. Terus berapa revenue kita? Kalau kita tahu juga revenue mereka juga kita kita cantumin juga. Gitu. Nah, terus juga kalau ada success story di di luar negeri juga boleh kita cantumin. Saya Haus sendiri mencantumkan Dutch Bros. Dutch Bros itu adalah KW2-nya Starbucks kalau di Amerika. Revenue dia udah 327 juta US dollar, market cap-nya udah 2,2 miliar US dollar. Lalu dia juga udah punya berapa store, udah IPO kemarin, gimana, apa yang bikin dia sukses gitu kan. Lalu juga kita juga ngambil benchmarking di China, kita pakai Mixu. Mixu itu revenue-nya udah 1 billion US dollar atau 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah setahun ya. Itu brand. Outletnya udah 10.000. Terus apa yang bikin Mixu sukses di China? Nah, terus kita sum up dari Dutch Bros sama Mixu, apa aja yang bikin mereka sukses. Kalau berdasarkan pengamatan kita yang bikin mereka sukses itu
scaling di beverage product untuk menjadi market leader di kategori masing-masing, lalu heavy apps development, lalu product driven marketing and leverage its apps heavily to do promosi gitu ya. Lalu mereka juga hadir di multi-tier city. Lalu bisnis modelnya ada pure franchise, ada yang kombinasi antara directly owned sama franchise. Nah, kita harus bisa menjelaskan nih success story-nya benchmarking kita, kenapa mereka bisa sukses, gimana. Terus ya mungkin kalau memang cocok, kita bisa terapkan formula ini untuk di bisnis kita gitu. Jadi investor pun tahu bahwa kita ngerti apa yang mau kita lakukan nih ke depannya nih dengan mengadopsi strategi dari benchmark kita gitu kan. Kalau sendiri kurang lebih sama, kita akan scaling both beverage and supplementing product untuk menjadi market leader di kategori mid-low ini. Lalu kita pengen improve apps untuk punya, jadi kita pengen punya our own apps, kita pengen jadi aspiring brand untuk di target market kita ingin hadir juga di multi-tier city presence, sama itu dia diversify selling channel. Walaupun sekarang 75% sales kita dikontribusi oleh ojol, tapi kita harus kedepannya harus mendiversifikasi biar nggak ada yang dominan nih gitu. Kalau sendiri inginnya sih 20% dari our own apps. Terusnya pengen juga sekitar mungkin 25% lainnya dari offline, sedangkan sisanya 50% itu dari ojol ya. Nah, habis kita bahas market overview, kita ngomongin business and product overview nih. Ya, ngomongin juga tentang pencapaian kita 2018 gimana? Kalau Haus kan kita berdiri dari 2018 ya. Kita ceritain pencapaian kita dari 2018, 2020 gimana, 2021 gimana. Nah, ini penting nih untuk ceritain tentang milestone kita dari awal sampai yang terupdate gitu ya. Terus bisnis model kita juga harus kita jelasin. Apa itu investment model, apa yaitu fully owned managed store, berapa capex per store berapa kurang lebih kebutuhan pegawai satu store berapa, luas store itu berapa, lalu operation metric juga kalau bisa juga dicantumin juga. Nah, ini teman-teman ngomongin tentang operation metric. Nah, ini berhubungan nih sama accurate nih. Karena ngomongin operation metric itu ngomongnya counting mostly gitu. Mostly counting, ngomonginnya P&L, ngomonginnya revenue, COGS, marketing cost, OPEX. Nah, ini kalau teman-teman nggak ngerti ini, wah ini bisa bahaya nih. Makanya saya pikir Accurate tuh bisa ngebantu teman-teman untuk tahu nih berapa sih HPP produk teman-teman, berapa sih marketing cost-nya, berapa sih OPEX-nya. Itu saya pikir Accurate akan membantu teman-teman untuk membuat suatu laporan P&L yang lebih rapi ya. Nah, karena ini penting. Pasti investor akan menanyakan ini semuanya. Nah, ini cantumin juga lah gambar-gambar store-nya kalian atau tempat produksi kalian gitu kan, kalau ini harus kayak gini. Nah, ngomongin tadi operation metric. Ini satu hal yang pasti akan ditanyakan sama investor. Berapa gross margin dari produk kita gitu kan. Nah, ini kalau ditanya gross margin produk kita nggak tahu, bye-bye gitu. Karena itu adalah inti dari bisnis kita juga gitu kan. Nah, kalau House sendiri untuk beverage kita average gross margin kita kurang lebih 65% lah, baik buat minuman maupun makanan kita. Dan kita harus juga bisa membandingkan atau menyajikan komparasi harga produk kita dengan kompetitor kita. Ini penting. Utama buat House sendiri kan kita salah satu value-nya adalah price leadership. Jadi kita harus benar-benar bisa ngebuktiin bahwa harga kita emang
yang paling bottom compare to kompetitor kita ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya kompetitor di bisnisnya masing-masing, bandingin harga teman-teman sama harga kompetitor gitu kan. Nggak masalah harga teman-teman lebih mahal daripada kompetitor. Tergantung value yang pengen di deliver ya. Kalau House kan value yang di deliver adalah affordability. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa kita lebih murah daripada kompetitor. Nah, ngomongin matrix lagi, matrix yang lain yang penting adalah item sold. Berapa dalam setahun kita berhasil menjual dalam satu produk dalam satu tahun, berapa item sold. Lalu yang lebih penting lagi ada ya, salah satu penting lagi adalah revenue ya, gitu. Mungkin kalau teman-teman udah pakai POS itu mungkin bisa capture gitu kan. Kalau sendiri per 2021 kita kurang lebih sebenarnya ini baru forecast 2021 yang aslinya adalah 17 juta US dollar atau 252 miliar ya. Nah, kita harus juga bisa menjelaskan di selling channel kita dari mana. House sendiri kan kita dari offline dan food delivery application ya. Lalu store growth growth store trendnya seperti apa, juga membukti nunjukin ke investor bahwa kita grow terus dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini kembali ke ngomongin financial metric. Sebisa mungkin kita bisa boleh bilang ngebuktiin ke investor bahwa tahun ke tahun gross margin kita semakin bagus ya. Kalau sendiri awal-awal gross margin kita tipis 38%, tapi semakin toko kita semakin besar, pembelian bahan baku kita semakin banyak, akhirnya kita bisa ngepress bahan baku sehingga bisa dapat gross margin kurang lebih 64%. Gitu. Jadi kalau gross margin ini nanti ditanya sama Mas Ridwan nih, lebih jago tuh. Gross margin itu kalau saya bahas bahasa simpelnya revenue dikurangin COGS ya, atau penjualan kurangin bahan baku. Nah, bahan baku kan ada bahan baku untuk memproduksi maupun nanti ada overhead cost juga di situ. Kalau ada labor cost yang direct pembuatan produk masukin ke situ, listrik, air masukin ke situ kalau yang berhubungan sama produksi ya. Lalu average basket size per transaksi jelasin juga ke investor. Setiap konsumen beli produk kita per transaksi itu berapa rupiah sih atau berapa dolar? House sendiri sekitar 2,3 US dollar, naik dari tahun sebelumnya di 2,1 US dollar. Terus kita juga bisa nunjukin berapa tahun sih atau berapa lama sih BEP-nya. House sendiri kita BEP-nya kurang lebih 1,6 tahun atau 18 bulan ya. Dengan capex kurang lebih 28.000 US dollar atau 450 juta rupiah. Dengan net profit per bulannya 1.500 US dollar. Ini per toko ya, atau sekitar 1.500 US dollar tuh kali 14 tuh berapa ya? Sekitar 25 jutaan ya, kurang lebih. Nah, kita juga nampilin tim kita siapa aja sih, gitu kan. Nah, apalagi kalau tim kita itu orang-orang yang punya pengalaman dan kompetensi, itu punya nilai jual juga buat investor, karena mereka yakin, gue invest di orang-orang yang tepat nih, dari mulai pengalamannya, pengalaman kerjanya, lalu achievement-nya dia apa, gitu kan. Bahkan kalau gelar akademisnya sekolah bergengsi, masukin aja, misalkan lulusan ITB, lulusan UI, lulusan Harvard, masukin aja. Nah, ini terus struktur organisasi juga bisa di show juga ke mereka gitu kan. Nah, bagian ketiga adalah future development nih. Future development adalah apa yang mau kita lakukan kurang lebih 5 tahun ke depan dengan uang investasi itu nanti gitu kan.
Nah, House sendiri kita punya planning sampai 2025 tuh ada seperti ini. Pertama, di 2021 kita buka toko di tier 1, buka toko yang semuanya di kalau sama House, lalu kita ingin jadi apa namanya ya, brand yang cukup dominan di kategori minuman kekinian. Lalu di 2023 mulai hadir di tier-tier lain, tier 2, tier 3 gitu kan. Lalu 2023 juga kita pengen apps kita udah berjalan, udah di launching, udah bisa berkontribusi terhadap penjualan. Lalu kita juga udah mulai ngeluarin produk-produk snack ya. Kayak sekarang kan kita udah punya roti, udah punya keripik pedas. Mungkin nanti di 2023 kita tambahin ini baru adalah mungkin dimsum ya. Gitu. Lalu di 2025, nah kita jelasin apa? Oh, kita pengen IPO di 2025. Kita pengen nanti regional expansion. Kita pun pengen punya jadi holding of multiple F&B brand. Kalau sekarang baru punya House doang, mungkin nanti kita ada lapar jualan apa misalkan sejenis ayam goreng gitu kan, atau sejenis Chinese food, atau kita nanti mungkin punya apa namanya warung sate ya gitu, apalah gitu kan. Jadi holding of multiple F&B brand. Jadi kita bisa jelasin ke investor pengembangan bisnis kita sampai 2025 maupun corporate action mau kita lakuin. House sendiri per 2025 kita ingin IPO. Oke. Nah, kita juga harus bisa ngejelasin, tadi kan saya cerita, kita pengen ekspansi nih di tier 1, tier 2, tier 3. Nah, terus jelasin juga berapa banyak toko di masing-masing tier gitu kan. Kayak gitu. Dan kenapa harus masuk di tier 2, tier 3? Kalau kita ngejelasinnya bahwa ternyata kalau kita buka di tier 1 doang ya, tier 1 cuma kontribut 30% terhadap GDP Indonesia. Sementara yang GDP paling gede, bukan paling gede sih, yang dominan 40% adalah di tier 2 dan tier 3. Jadinya kita harus buka juga di tier 2 dan tier 3. Lalu, nah ini apa namanya? Kurang lebih outlet and current growth-nya kita harus bisa ngelasin per tahun. 2021 kemarin kita tutup dengan 162 store. Lalu di 2022 target tutup tahun di berapa store-nya? 291 store. Akhir tahun 2023 berapa? Nah, itu harus kita apa namanya? Kita komunikasikan ke calon investor. Kita mau punya toko berapa nih di akhir tahun, masing-masing akhir tahun. Nah, gitu. Terus juga strategi kita seperti apa nih? Makanya dibagi dalam, kalau House sendiri dibagi dalam empat garis besar strategi kita untuk meningkatkan valuasi House gitu. Karena kalau ngomongin bisnis startup yang ingin IPO, gamenya udah beda. Kita udah nggak ngomongin tentang bottom line terus gitu. Kita udah ngomongin tentang valuation atau market cap dari perusahaan kita. Dan gimana caranya untuk meningkatkan valuasi atau membesarkan market cap perusahaan kita. Nah, House sendiri kita melakukan 4 cara ini. 1, digitalisasi proses bisnis House, baik untuk selling maupun untuk operation. Lalu standardization proses. Ketiga, capital support dengan fundraising. Kita sendiri sampai IPO nanti akan melakukan 3 fundraising, which is yang pertama udah kemarin, series A kemarin 2020 $2 juta. Mungkin di 2022 ini kita akan ada fundraising lagi around 6-8 juta US. Baru di IPO ada fundraising lagi. Jadi kita udah jelasin tuh ke calon investor rencana fundraising kita seperti apa. Dan supply chain gitu.
buat F&B sendiri supply chain sangat penting ya, dan kita sendiri mengerahkan supply chain kita kepada third party yang udah profesional ya. Gitu. Nah ini juga ketika kita ngomongin kenapa kita pengen punya apps kita sendiri, karena dengan kita punya apps kita sendiri itu target kita bisa mengenerate revenue kurang lebih 20%, atau 20% sales kita nanti dari revenue kita. Dengan pakai apps kita sendiri itu bisa cost saving sampai 4,1 juta US dollar di 2025. Kenapa bisa cost saving? Karena kalau pakai apps kita sendiri, kita nggak usah berbagi komisi itu dengan ojol ya. Ini kalau teman-teman F&B udah ngerti bahwa kalau dengan ojol kita bisa berbagi komisi itu sampai antara 15 sampai dengan 25% ya. Gitu. Jadi kalau kita pakai apps kita sendiri kan kita nggak usah berbagi. Nah ini strategi branding kita, gimana apa mau kita lakuin. Kalau sendiri pengen masuk ke ranah lifestyle, gimana nanti kita akan juga akan mensponsori event-event gaming, event-event music, gitu, supaya brand kita tuh hadir di setiap kegiatan lifestyle target market kita. Gitu. Ya, penting juga nih buat teman-teman bisa menjelaskan brand activation untuk meningkatkan brand awareness kita di mata konsumen kepada calon investor. Lalu juga rencana pengembangan organisasi gitu, penting juga karena investor pasti akan tertarik sama bisnis yang dijalankan enggak dengan one man show gitu ya. Contoh, kenapa saya bilang begitu gitu? Misalkan suatu bisnis yang sangat tergantung banget sama foundernya. Kalau foundernya amit-amit kecelakaan, lumpuh, atau bahkan sampai meninggal, lalu bisnisnya siapa yang menjalankan gitu. Makanya ketika kita bikin bisnis, mengembangkan bisnis, pastikan itu ada suksesornya. Bahwa bisnis kita tuh nggak tergantung 100% sama foundernya. Harus sendiri kita sudah menyiapkan second line of leadership ya. Baik itu dari profesional yang kita hire, maupun kita siapkan manajemen training untuk jadi future leader di house. Jadi someday kalau saya pengen, gue pengen pensiun lah. Misalkan 5 tahun lagi gue pengen pensiun lah, gue pengen nikmatin itu, pengen jalan-jalan gitu kan. Nah, bisnis udah ada yang menjalankan nih, para profesional gitu kan. Jadi pastiin ketika teman-teman bikin business plan, siapin juga plan organization planningnya ya gitu. Jadi teman-teman nggak posesif pengen menjalankan bisnisnya sampai mati gitu. Nah kembali nih nanti mungkin Mas Ridwan bisa menjelaskan apa yang bisa accurate bantu ketika kita pengen menyajikan matrix dari bisnis kita, dari revenue-nya berapa, EBITDA tuh. Ini EBITDA penting. EBITDA kalau buat teman-teman yang belum tahu adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Wah, apa tuh, Kang? Gua nggak tahu. Nah, tenang, Accurate bisa bantu menyajikan, gitu kan. Net income. Apa tuh, Kang, net income? Gua nggak tahu net income. Tenang, Accurate udah bisa nanti membantu teman-teman untuk menyajikan net income dari bisnis teman-teman. Net income itu net profit ya. Penting untuk kita bisa menyajikan historical revenue kita, historical EBITDA kita, historical net income kita, maupun future revenue kita, EBITDA maupun net income kita kepada calon investor kita, gitu kan. Gitu. Nah, dan kalau harus sendiri ya kita menargetkan, karena gamenya udah valuation, kita ingin berapa nih valuation ketika IPO. Kita sendiri menargetkan di 250 juta US dollar ketika IPO nanti, atau sekitar 6,5 T lah gitu. Dimana sekarang market current valuation kita adalah di 40 juta US dollar, atau sekitar
sekitaran 650 miliar lah kurang lebih sekarang. Nah, ini penting buat teman-teman menyajikan juga tiap tahunnya target valuation-nya berapa dan kenapa bisa di angka segini gitu. Ups. Oke. Gitu sih kalau dari saya gitu kan. Ini langsung aja yang saya tampilin beneran pitch deck aslinya House ketika kita mau present gitu kan. Nanti mungkin teman-teman bisa ketika mau bikin pitch deck bisa meniru format ini gitu kan. Karena jujur aja ya, saya waktu bikin pitch deck ini dibantu sama konsultan dan lumayan bayar mahal. Saya bayar 350 juta waktu itu buat bikin pitch deck ini dan valuation ini. Jadi kalau teman-teman tadi mencatat, nah catat deh, mahal soalnya. Oke, wah surprise banget nih Pak Gufron. Ternyata tadi benar-benar dibuka terus-terusan ya sama Haus nih. Benar-benar contohnya Haus di-share nih ke kita yang udah datang. Jadi benar-benar sangat bermanfaat. Tadi kalau bisa di sums up ya, kalau misalnya dari Haus yang lakukan nih, dari product overview-nya, sudah jelas ya untuk bisnis modelnya, terus juga tadi ada operation model, yang tentunya itu juga fondasi bisnis ya Pak ya, untuk tentang finansialnya juga, dan juga tentang gambar-gambar store-nya. Jadi benar-benar bikin satu proposal yang bikin investor tuh tertarik gitu. Dan juga penting juga nih, tadi ada product margin juga, benar-benar udah tahu nih average kita tuh berapa sih bisnisnya, dan udah tahu juga item source kita per tahun berapa, jadi benar-benar jelas, sudah tertuang di deck-nya nih. Tadi udah benar-benar di-share sama Pak Gufron sejelas-jelasnya. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan langsung, bisa langsung ke Q&A, dan ini juga udah banyak nih yang nanya, nanti kita tunggu dulu ya sampai sesi Q&A. Thank you Pak Gufron, semoga dapat insight baru nih teman-teman yang lagi jalanin F&B bisnis. Dan langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu dari Accurate ada Kang Ridwan Zanuar nih yang udah join di sini. Halo, selamat sore. Halo, sore Cynthia. Ya udah, sore, kita boleh Pak masuk nih. Gufron. Tadi kita udah denger banget ya dari House sendiri bisnis F&B-nya dan benar-benar dibuka langsung nih bagaimana bikin pitch deck-nya seperti itu. Nah, kita pengen tahu juga bagaimana sih teknologi ini membantu nih bisnis-bisnis saat ini gitu ya. Apalagi saat pandemi kan benar-benar udah mulai banyak yang beralih ke teknologi digital. Bisa langsung di-share aja terkait Accurate nih dari Ridwan Zanuar. Silakan Mas Ridwan. Oke, thank you Sin. Suara aku udah cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Baik. Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, saya Ridwan dari Accurate ya, sebagai Solution Manager. Sebelum saya mulai presentasinya, mungkin boleh kita bersosialisasi dulu di kolom chat ya. Kayaknya tadi masih sedikit nih yang kasih tahu brandnya dari kota mana. Instagramnya tadi saya langsung follow tuh. Coba dong di-share juga nih akun Instagramnya Cynthia ya. Nanti kita bisa lihat. Atau bahkan tadi udah ketemu vendor tuh susu ya. Saya lihat tuh tadi. Jadi bisa sharing ya di sini ya teman-teman. Siapa tadi tahu di sini nanti sudah ada nih, vendor. ada dari Karatih, dari Itaewon K-Boba. Wah, ini Korean style nih. Halo, udah tadi ada join di juga sini. Iya, terus lagi. Kita absen dulu ya. Ada Dalega. Dalega apa nih? Coba bisa dijelaskan nih bisnisnya Dalega. Oke, tadi susu ya, Dung ya, toko susu Dung. Ya, jadi vendor tuh kayaknya Mas. Oke, boleh ya sambil perkenalan ya, sambil di kolom chat. Kita langsung mulai nih. Tadi mungkin saya rekap sedikit, izin ya Pak Gufron. Itu tadi keren banget ya. Jadi teman-teman juga harus catat tuh tadi ya, jangan sampai kelewat nih. Jadi tadi ada kurang lebih ada 3 ya yang perlu kita siapkan pitch deck-nya. Gimana sih cara mendatangkan investor? Tadi kita perlu tahu market overview-nya seperti apa gitu ya. Terus bisnis dan produk overview-nya seperti apa. Dan tidak kalah penting teman-teman, yang ketiga itu future update gitu ya, future development. Rencana ke depannya itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah ingin konsentrasi kepada core bisnisnya, gimana sih caranya bikin stack yang keren kayak tadi gitu kan. Tentunya perlu beberapa laporan yang kita siapkan dulu ya, dari sisi market product overview-nya,
terus laporan keuangan kita nih, item kita terjual berapa sih gitu kan. Biar bisa meyakinkan investor yang nanti akan kita pitch ya, untuk mereka mau invest ke bisnis kita. Nah, permasalahan ini sebenarnya banyak dialami oleh bisnis yang masih baru gitu ya. Ada kesulitan membuat laporan keuangan, laporan penjualan gitu kan. Akurat di sini akan hadir untuk membantu ya, menjadi solusi bagi teman-teman untuk menjalankan bisnis jadi lebih mudah. Gitu. Kita bisa konsentrasi ke core bisnis kita masing-masing. Tadi kalau yang pertama, ketika kita mau sampaikan pitch deck, investor juga perlu tahu nih kita siapa gitu ya sebagai owner. Mungkin nanti juga kita harus konsentrasi nih di personal branding kita. Ini kita siapa sih gitu kan, lulusan dari mana sih gitu kan. Nah, tentunya teman-teman bagi yang sudah menjalankan bisnis tidak mau disibukkan dengan laporan-laporan keuangan gitu kan, atau hal-hal yang repetitif nih. Makanya Akurat Online itu hadir untuk membantu gitu ya, bisnis owner menjalankan bisnis menjadi lebih mudah. Yang tadinya sibuk bikin laporan, sekarang udah konsentrasi aja gimana caranya bikin pitch deck, gimana caranya bikin program marketing ke depannya seperti apa, atau bahkan mau bikin produk baru lagi nih gitu kan ke depannya. Nah, Thread sudah berjalan, sudah ada di Indonesia itu sekitar 20 tahun lebih ya. Kami dulu sebagai software accounting, teman-teman. Namun memang saat ini kami sudah bertransformasi nih jadi software bisnis lengkap yang bisa membantu untuk mengawasi menjanjikan laporan keuangan dengan mudah. Pengguna kami saat ini ada di 483.000 dan 6 tahun berturut-turut kami sudah mendapatkan Top Brand Award ya untuk aplikasi Akurat sendiri. Nah, nanti Akurat akan memberikan solusi lengkap. Ada aplikasi kasir, ada aplikasi accounting gitu ya, ada aplikasi stock management juga gitu. Dan juga tidak lupa tadi sempat mention yang paling penting Pak Gufron tadi P&L ya, profit and loss nih gitu kan. Laporan keuangan apa sih yang perlu disampaikan ke calon investor kita gitu ya. Net profit kita tuh harusnya berapa sih gitu kan. Nanti dari revenue dikurangi COGS ketemu nih gross profitnya berapa gitu kan. Setelah dikurangin dengan biaya seperti bayar listrik, gaji karyawan gitu kan, bayar sewa tempat, sehingga ketahuan net profitnya berapa. Nah, di Akurat, teman-teman, laporan keuangan tersebut sudah dibuat secara instan. Gitu. Sehingga nggak perlu ribet-ribet lagi nih bikin laporan keuangan secara manual. Nah, nanti use case yang dipakai untuk bisnis F&B ya, Akurat akan bisa memotong cost system hingga 50%. Gitu, tanpa menghilangkan fitur yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita compare dengan sistem yang lain. Gitu. Akurat pun saat ini sudah menyediakan aplikasi kasir nih yang langsung terintegrasi ke Akurat Online, fitur accounting yang sangat lengkap. Yang nantinya Akurat bisa membantu bisnis Bapak atau Ibu yang khususnya di F&B ya, atau di retail, itu bisa memantau persediaan stok, dimulai dari pembelian, penerimaan barang, proses produksi, nanti juga ke stock name, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal keuangan perusahaan, tentunya kita juga ingin arus kas perusahaan juga sehat ya. Arus kas perusahaan kita ini nggak jelek nih. Salah satu caranya, teman-teman, kita juga bisa kelola hutang vendor, gitu ya. Dengan Akurat, nanti bisa melihat jumlah hutang per vendor, tahu kapan jatuh tempo hutangnya. Bahkan nanti ada reminder juga gitu ya. Kami ada satu fitur kalender yang kasih tahu nih kapan jatuh tempo hutangnya. Gitu. Dari sisi gudang, Akurat juga akan berikan informasi stok. Apalagi kalau misalkan target kita ingin seperti House nih, gitu, open 1000 stores gitu ya. Gimana caranya satu Indonesia nih kita tersebar banyak outletnya. Tentunya kita juga harus memanage stok gitu ya dari masing-masing outlet. Nah, di Akurat juga sudah bisa untuk memanage gudang lebih dari satu. Gitu. Mau transfer antar gudang juga sudah bisa. Konversi multi satuan secara otomatis,
kita beli bahan baku dalam bentuk kilo atau karung misalkan. Nanti ketika penjualan berkurangnya sesuai dengan formula yang kita buat, per gram misalkan atau per milik itu juga sudah otomatis diakurat. Kita tinggal diinputkan saja. Pun sama ya, kalau misalkan ada proses produksi ini, seperti kayak tadi ada susu misalkan ya, diproduksi nih, di packaging gitu kan ya, sampai ke siap jual. Nah itu juga nanti bisa diakurat gitu. Satu botol susunya kita udah tahu nih HPP-nya dari botolnya, dari labeling gitu kan, sebagainya. Nah, ini yang paling penting nih. Salah satu tema kita sore ini ya, di Accurate Online, kami akan memberikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Laporan laba rugi, kaca, terus kas, itu udah otomatis semua. Yang penting kita input transaksinya. Ada penjualan, pembelian, terus biaya operasional, itu kita catat semua di Accurate. Meskipun ada laporan-laporan lainnya, laporan pendukung, yang nanti bisa membantu business owner ini mengambil keputusan dengan lebih tepat dan cepat. Accurate, kita bisa tahu laporan umur persediaan stok, gitu ya. Kita mau bikin anggaran nih, anggaran marketing, gitu ya. Kita pengen tahu perbandingan anggarannya dengan pengeluaran realnya seperti apa. Kita juga ada di Accurate. Terus kita pengen tahu laporan biaya paling besar nih, biaya pengeluaran yang paling besar apa sih? Oh, bulan ini ada pengeluaran marketing, bulan ini ada pengeluaran transportasi, atau misalkan ada pengeluaran listrik lagi membengkak, itu di akhirat sudah bisa. Nanti ada laporannya berdasarkan grafik gitu. Jadi nanti teman-teman pun bisa mengontrol pengeluaran biayanya, biar nggak off track atau keluar jalur. Nah, nanti pun di Accurate, kalau misalkan teman-teman yang sudah membutuhkan ini ya, laporan pajak ya, di Accurate pun sudah bisa membantu untuk menghitungkan pajaknya secara otomatis gitu ya. Kemarin PPN berubah nih jadi 11% gitu ya. Kita pakai aplikasi Accurate biar perhitungan PPN-nya lebih mudah. Itu juga sudah bisa Accurate. Seperti itu. Sama dengan sistem cloud pada umumnya, dari sisi keamanan data, itu akan terjamin ya, karena data ini nggak kita simpan di internal memori laptop atau smartphone kita, tapi akan disimpan di cloud atau di server, yang bisa kita akses kapanpun, dimanapun, dengan akses internet ya tentunya. Nanti pun masing-masing user, kalau kita lihat tadi di pitch deck-nya Pak Gufron ya, kita kan juga perlu menyiapkan tim-timnya nih, gitu. Kita juga jangan lupa untuk merencanakan nanti bisnis ini 5 tahun ke depan saya udah ingin pensiun nih, udah tinggal pengen liburan aja. Staff-staff kita udah ready nih untuk teruskan bisnis kita gitu ya. Ini di awal kita udah pakai sistem, kita udah bisa atur hak akses masing-masing karyawannya untuk bagian keuangan, bagian gudang, bagian purchasing gitu ya. Nanti bagian penjualan atau kasir itu semuanya bisa diatur hak aksesnya ya masing-masing. Gitu. Nah, ini rangkuman fitur di Accurate Online ya, teman-teman. Jadi, nggak hanya aplikasi kasir aja, nggak hanya aplikasi akunting saja gitu ya, tapi kami pun sudah ada aplikasi untuk memantau persediaan gitu ya. Mau mencatat gaji karyawan, bentuknya detail gitu ya, setiap karyawannya, atau misalkan singkatnya payroll karyawan ya, di Accurate pun sudah ada. Menginputkan aset tetap perusahaan nih, penyusutannya setiap bulan seperti apa. Di Accurate pun sudah ada. Itu. Jadi laporan keuangan itu sudah benar-benar lengkap diberikan. Yang penting kita input datanya juga sama lengkap di Accurate. Seperti itu. Dengan memakai Accurate diharapkan teman-teman bisa menghemat hingga 80% waktu. Kita lihat tadi ya, kita juga sebagai business owner harus personal branding nih gitu kan, kasih yakin kalau ke investor kita bahwa kita orangnya bisa dipercaya gitu ya. Belum lagi kita harus memikirkan produk development kita seperti apa ke depannya. Tahun ini apakah kita harus bikin produk baru gitu ya. Strategi-strategi ini tentunya harus membutuhkan kreativitas dari business owner gitu ya. Makanya
laporan keuangan, itu cukup serahkan ke Accurate Online. Ini kita input saja transaksi penjualannya, gitu ya, atau pembelian sama transaksi biaya operasional tadi ya. Nanti laporan keuangan sudah ditampilkan oleh Accurate Online. Teman-teman juga nanti bisa tahu atau bisa memutuskan keputusan bisnis dengan lebih tepat. Oke, nah ini ada beberapa partner kami ya yang sudah terintegrasi dengan Accurate gitu. Bagi teman-teman yang ada penjualan di marketplace juga nanti bisa pakai aplikasi omnichannel di Accurate ya. Atau yang membutuhkan sistem kasir, itu juga di Accurate sekarang sudah launching Accurate POS. Jadi nanti aplikasi kasirnya di depan tablet Android itu udah bisa. Gitu. Nah, aplikasi mobile ini pun nanti bisa digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh aplikasi kasir, ada Accurate POS nih. Kalau pengen aplikasi Accurate Online tapi yang versi light-nya, versi yang simple, ada Accurate Lite juga, sama berbasis Android. Atau tadi ada Mas, saya tadi lupa ya dari mana, distributor susu nih misalkan, pengen kasih aplikasi untuk sales lapangannya, untuk taking order dari setiap toko, dari setiap kafe gitu ya, langsung pakai sistem atau aplikasi Android, itu juga ada namanya aplikasi Canvasa. Gitu. Dukungan aplikasi mobile ini kami berikan dengan bertujuan untuk mempermudah nih dari masing-masing jenis bisnisnya, misalkan ada yang sistemnya seperti distributor, ada yang sistemnya kafe atau coffee shop, atau food and beverage pada umumnya di Accurate Online sudah lengkap. Seperti itu. Oke, nah untuk dari sisi harga, teman-teman, harga kami ini per bulannya di 222.000. Itu sudah termasuk satu database dan satu user, berikut dengan kami juga berikan aplikasi kasirnya. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan untuk menambahkan user nih, untuk mengakses laporan keuangan, atau misalkan mengakses fitur gudang dan sebagainya, itu ada additional cost 22.200 per bulan per usernya. Nah, nantinya kalau misalkan udah ada yang tertarik, nanti boleh coba trial, coba gratis 30 hari. Nanti tim kami juga akan presentasikan atau demokan sistemnya ya, teman-teman. Nanti tinggal kontak tim sales kami. Gitu. Nah, ini bagi yang udah pernah tahu Accurate, sudah coba trialnya nih. Sekarang kita lagi ada promo spesial, teman-teman. Paket 12 bulan, yang harga normalnya nih 2,9 ya, itu sudah termasuk satu pengguna tambahan. Jadi total 2 user. Sekarang cuma di 2.220.000. Gitu. Udah dapat aplikasi kasir juga. Gitu. Mungkin biar lebih mengenal aplikasi kasir Accurate Online, kita bisa tampilkan videonya, boleh ya, Jin? Yep, boleh. Kita boleh, coba putar ya video. Kita coba putar ya untuk perkenalan Accurate POS-nya. Oke, thank you. Sebelumnya sambil menunggu nih ya, ini udah ada nih videonya. Oke, kita play dulu ya. Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate POS, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti kelola banyak gudang dan cabang,
Lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah, serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Pantau laporan di tiap cabang tanpa repot, kini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate POS, jualan jadi mudah. Oke, thank you Cynthia. Yap, oke. Wah, Nah, jadi itu tadi ya. Accurate benar-benar memberikan kemudahan ya, Mas Ridwan ya. Jadi para pelaku bisnis Betul. ini udah nggak perlu ribet-ribet lagi terkait laporan keuangan, jadi sudah bisa nih fokus untuk berekspansi nih, seperti itu. Cukup catat bukti transaksi ya tadi ya, langsung bisa mengetahui laporan keuangannya. Jadi teman-teman di sini yang misalnya belum menggunakan laporan keuangan, coba yuk kita bisa trial juga ya untuk di Accurate Online, jadi nanti bisa langsung klik link yang ada di chat nanti nih, dibantu sama tim Accurate. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke sesi Q&A, karena sebenarnya udah banyak banget nih yang bertanya nih, udah banyak yang pengen cepat-cepat bertanya sama Pak Gufron, dan juga bisa tanya juga nih tentang Accurate juga. Kita langsung bacain aja ya. Q&A yang pertama di sini kita coba paling atas nih ada dari Karati, yang tadi dari Itaewon, Keboba. Nah, di sini kayaknya cukup panjang nih pertanyaannya. Mungkin kita langsung aja open mic kali ya. Coba kita bisa kasih akses nih, admin Accurate, kita bisa coba ngobrol-ngobrol langsung sama Karati ini. Nah, halo Karati, sudah bergabung nih, bisa open mic. Langsung aja ditanya yuk ke Pak Gufron langsung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ketemu lagi ya sekarang di Accurate. Kemarin kan saya udah coba belajar tentang gimana training untuk membuat pitch deck yang baik atau apa gitu ya di Bosman kemarin. Ternyata waktu pas ikut acara di situ, acaranya itu bukan ngajarin tentang pitch deck secara perlahan-lahan, tapi langsung to the point gitu, Coach. Jadi kayaknya saya kurang mendapat insight waktu di sana, dan juga saya ngerasa insecure banget karena di sana udah pengusaha-pengusaha besar ya, sedangkan saya masih UMKM. Walaupun di situ waktu itu saya dapat kesempatan ngobrol di depan, tapi waktu itu karena pesertanya banyak banget ya, 200-an ya. Jadi waktu saya mau coba mempresentasikan bisnis saya itu kayaknya di otak saya udah ngeblank, terus suara juga udah aduh nggak karuan gitu. Jadi kalau untuk kalau yang pitch deck punya house kan itu juga melalui profesional ya, tim profesional yang bikinnya. Kalau untuk sederhana untuk UMKM itu sebaiknya bagaimana ya, Coach? Dan jujur saya kan memang butuh banget untuk modal, dan kemana harus mengajukan permodalan yang tentu saja tanpa riba gitu, tanpa bunga gitu, terus dan tidak sulit gitu cara untuk pengembaliannya atau sistem bagi hasilnya gitu. Dan yang kedua itu saya mau rencananya, mumpung masih baru di Batam aja nih Itaewon Keboba berkembangnya, dan saat ini baru mau kembang di Jakarta, tapi itu kan sudah dipegang sama orang lain, sama master kemitraan, karena waktu itu saya memang butuh modal dan akhirnya saya iakan. Dan saya setelah melihat, setelah berjalan ini, bisnis dengan kemitraan ini ada banyak beberapa poin kelemahannya ya, terutama kayak mitra yang membelot di tengah jalan, tiba-tiba dia pakai bahan yang tidak kita rekomendasikan, dan akhirnya rasanya di outlet satu dengan outlet lain itu berbeda, tapi nanti komplainnya ke pusat gitu. Dan ada juga mitra yang memang benar-benar udah mengkhianati kita gitu, jadi akhirnya mereka pakai brand kita, tapi itu takaran dan segala macam itu mereka udah nggak pakai sistem dari pusat lagi gitu. Jadi saya tuh pengen kayak house, tapi gimana caranya, sedangkan personal branding saya aja masih kurang gitu. Terus juga
dari permodalan juga kurang, nggak ada budget juga untuk promosi segala macam gitu. Intinya sih di situ sih, saya pengen punya tim, tapi gimana ya caranya gitu, dengan modal yang minim gitu, tapi pengen dikembangkan dan gimana cara dapatin modal, tapi dengan cara yang nggak ribet gitu. Oke, terima kasih sebelumnya, Coach. Oke, thank you Kak Ratih. Berarti tadi ingin tahu ya untuk step by step-nya yang dilakukan Haus dan juga Itaewon ini masih bingung nih. Gimana sih mulainya untuk dapetin investor gitu ya Kak Ratih ya. Kalau misalnya bisa kita tanya ini langsung yuk ke Pak Gufron ya. Silakan Pak Gufron. Ini Mbak Rati ini waktu itu ikut mentoring saya ya di acaranya apa ya, Telkomsel ya, kalau nggak salah ya. Iya benar, Coach. Benar ya? Tunggu lagi di sini. Berarti, jadi sebenarnya kan kalau ngomongin UKM, Haus juga sebenarnya masih UKM gitu ya. Waktu saya mulai juga mungkin 2 tahun 2018 tuh 4 tahun lalu juga saya sama. Kita mulai dari toko pertama, kita mulai dengan toko kemitraan gitu kan. Nah, cuman ketika waktu saya mulai itu sebenarnya kurang lebih sama sih seperti yang tadi saya presentasikan ya di pitch deck gitu ya kan. Ketika saya masuk UKM pun dari awal kita udah bikin forecast untuk financial matrix-nya gitu, dari mulai forecast berapa revenue-nya, lalu berapa historical COGS sekarang, dan untuk berapa tahun ke depan COGS bisa saya press sampai angka berapa, sehingga gross margin-nya berapa operational expenditure-nya berapa gitu kan. Nah, itu semuanya angka-angka itu udah saya simulasiin di dalam suatu P&L, profit and loss statement. Walaupun ketika itu masih proyeksi. Makanya pentingnya Mbak Ratih ini, kalau Mbak Ratih punya background accounting lebih baik sih, atau belajar accounting untuk bisa menyajikan laporan keuangan gitu ya. Nah, karena kalau kita mau ke investor, ya pasti investor akan ingin tahu dong tiap unsur-unsur biaya dalam suatu bisnis itu, dan berapa nanti future dari net profitnya, sehingga dia tahu dari nilai investasi yang dia investasikan balik modal berapa lama gitu. Nah, jadi nggak masalah Mbak Ratih masih UKM atau enggak, menurut saya sih tetap harus bisa gitu kan, gitu. Nah, kalau saya nggak tahu nih, mungkin dari teman-teman Accurate mungkin nanti bisa bantu tuh kayak bikin kelas cara menyajikan P&L kali ya, itu menarik tuh, karena kan mungkin teman-teman biasanya ya yang saya temuin tuh jago bikin produk, jago marketing, jago jualan, tapi nggak paham tuh tentang financial literacy itu. Kayak tadi kan mungkin ya, boleh tuh, siap. Kayak tadi berarti kan ya. Ternyata berarti tadi yang saya tahu ya, dia pernah cerita tuh ke saya tuh, pernah punya beberapa toko ya kalau nggak salah berarti ya, ada 6 atau 8 ya? 30. Wah, 30? Ya, 8 milik sendiri. Udah punya 30 toko, tapi financial literasi-nya kayaknya perlu diedukasi lagi tuh Mas Ridwan tuh kayaknya. Boleh. Iya. Kita bikin kelas kayaknya menarik tuh. Nah, itu. Jadinya nanti kelas ya, P&L yang dibantu oleh teman-teman Accurate, nah nanti dimasukin ke dalam si proposal bisnisnya atau ke deck-nya gitu, sehingga ketika nanti pitching itu udah ngerti itu tentang profit and loss gitu kan, atau maupun operation metric lainnya, sehingga ketika ditanya sama investor nggak gugup atau nggak gagap ya gitu. Gitu sih Mbak Rati. Kalau menurut saya sih
Kalau nggak salah juga waktu itu kan juga komen saya waktu mentoring waktu di acara Talk sekarang itu kan, berarti nih financial literacy-nya nih masih kurang nih gitu kan. Nah mungkin bisa ya setahu saya sih Accurate sendiri kan itu output dari Accurate adalah financial reporting gitu kan. Nah itu apa namanya sangat membantu tuh Accurate untuk bisa Oh, menyajikan dan financial report ya untuk bisnisnya betul. Creative sendiri gitu. Tadi juga ada beberapa poin yang akhirnya udah bisa langsung kasih sih Pak Gufron. Kayak tadi kan total item terjual ada berapa gitu ya. Ya. Perkembangan dari tahun ke tahun gitu. Terus gross marginnya, net profitnya berapa. Nah itu bisa langsung ekstra gitu. Ya. Langsung ketahuan gitu. Oke, thank you Pak Gufron. Berarti ini berarti masih manual nih untuk laporan keuangannya ya. Mungkin itu adalah salah satu poin penting ya untuk bisa di-improve dan bisa coba juga nih tadi untuk step by step cara bikin pitch deck-nya. Dan nanti mungkin bisa nih kita hubungin lebih lanjut ya untuk bisa kita kenalin our fitur dari Accurate. Mungkin dari Mbak Rati ada satu kesempatan lagi untuk bertanya nih atau untuk bisa bertanya lagi sama Pak Gufron. Silakan. Iya, paling ya itulah memang kelemahan saya di keuangan ya. Perlu banyak belajar lagi dan pengen terus juga belajar lagi. Kalau bisa belajar lagi sama Coach Gufron juga pengen banget. Tapi belum Berarti udah ada. tepat nih, berarti joinnya di event kita nih. Berarti benar-benar pas ya. Iya benar. Terima kasih ya Kuret Oke, sudah terima kasih Mbak memfasilitasi. Rati. Semoga sukses selalu nih di Taiwan Keboba nih. Kita lanjut yuk, kita cari lagi peserta yang mau langsung open mic. Tadi juga udah ada banyak nih yang raise up nih ya. Mungkin admin Accurate boleh nih. Tadi siapa nih yang? Fadil ya? Fadli. Mungkin boleh dibantu? Sambil kita nunggu ya. Oh, ini udah nongol nih. Halo, Kak Fadli. Halo, selamat sore. Udah gabung belum nih? Masih standby nggak? Kalau nggak, kita tunggu dulu ya. Kayaknya masih ke mute. Coba kita unmute dulu. Sambil kita tunggu, boleh ya kita langsung bacain aja nih salah satu pertanyaan yang sudah masuk juga ke Q&A kita. Itu dari Pak Teddy Wijaya nih. Sorry, coba kita banyak banget. Nah, mungkin ada nih dari anonim. Bagaimana cara mengetahui laporan keuangan? Mungkin tadi continue ya dari pertanyaannya Mbak Rati. Mungkin bisa dikasih tahu nih, Mas Ridwan, bagaimana sih cara mengetahui laporan keuangan di Accurate? Oh, oke. Baik. Untuk mengetahui laporan keuangan di Accurate sebenarnya simpel banget, Jen. Jadi, kami sudah menyediakan satu fitur atau satu menu daftar laporan. Sebenarnya nggak hanya melihat laporan laba rugi aja, tapi kita bisa lihat laporan neraca, laporan arus kas, gitu ya. Laporan ini ada 200 lebih sebenarnya di Accurate. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan laporan keuangan atau laporan laba rugi ya, tentunya P&L di sini spesifiknya. Caranya memang kita harus input dulu nih transaksinya secara rutin ya, secara disiplin juga. Karena kalau misalnya kita lupa atau nggak catat transaksi secara lengkap, tentunya P&L-nya pun tidak akurat nantinya. Gitu. Yang penting itu dicatat transaksi pembelian, penjualan, sama tadi biaya operasional nih, bayar listrik, sewa tempat, dan sebagainya. Itu sudah ada tombolnya. Oke. Berarti Gitu. simpelnya para pelaku bisnis ini hanya catat bukti transaksi ya. Jadi sebenarnya itu ya yang kuncinya ya. Kalau misalnya setiap hari dicatat transaksinya udah bisa nih kelihatan laba ruginya, neracanya, seperti itu ya. Oke. Betul. Semoga menjawab ya untuk tadi teman-teman yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi ke Kak Fadli, udah bergabung belum ya? Kalau belum kita ganti ya. Ada lagi nih tadi dari Muhammad Iqbal, itu juga berminat untuk open mic. Mungkin bisa kita kasih aksesnya. Sambil nunggu, kita juga bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, halo Kak Iqbal. Bisa
unmute ya mikrofonnya. Kita lanjut lagi ya. Coba di sini ada dari Pak Hendy nih, pertanyaannya Pak Hendy Windani. Halo. Nah, Halo, udah join nih. Oke, kita pending dulu tadi pertanyaan Pak Hendy. Kita coba dengarkan dulu nih dari Kak Iqbal, boleh langsung? Ya, ini saya mau bertanya dengan Pak Gufron Syarif langsung ya, Kak ya. Boleh. Iya, emang saya sebenarnya sudah mantau beliau ya, ikut follow sosmednya beliau dan lain sebagainya. Dan saya cermati itu, dan tadi juga disampaikan juga bahwa kayaknya banyak hal yang dilakukan Pak Gufron Syarif ini, pertama-tama hal yang dilakukan adalah membentuk tim yang kuat. Saya cermati kayak gitu. Nah, ini pertanyaan saya ini, Pak Gufron, bagaimana membentuk tim yang kuat seperti yang dibentuk oleh Pak Gufron Syarif gitu loh. Pasalnya gini Kak, saya ada masalah one man show. Dan ini saya sudah jalan 2 tahun ya untuk bisnis perabotan rumah tangga dan ingin ingin berkembang. Saya lihat tuh kalau saya sendiri terus itu agak kurang gitu. Nah ini saya ingin kayak Pak Gufron gitu loh, nyari orang yang bisa membackup kekurangan saya dan lain sebagainya lah. Ini pertanyaan yang penting ya. Apa yang harus bagaimana cara membentuk tim yang kuat tadi? Seperti itu. Gitu Pak Gufron. Oke. Ya, berarti ini benar-benar impian semua para pelaku bisnis nih, pengen autopilot gitu ya, tidak one man show lagi. Oke, silakan Pak Gufron. Sama sih Mas Iqbal, saya juga waktu itu, saya kan mulai bisnis tahun 2010 ya. Itu single fighter tuh, dari 2010 ke 2015 single fighter. Waduh, itu capeknya setengah mati tuh. Capeknya, ya marketing saya juga, ya financial saya juga, produksi juga saya, lalu program saya juga, aduh itu capek banget ya. Itu bahkan jadi sering berantem sama istri karena nggak ada waktu buat keluarga gitu. Istri marah tiap. Soalnya dulu ya, Pak Gufron ya. Yes. Hustling dulu nih. Sabtu Minggu bukannya waktu buat keluarga malah ngurusin. Nah, tapi saya juga pernah punya pengalaman juga berbisnis dengan orang-orang yang mungkin tidak sevisi ya, atau kompetensinya nggak melengkapi kelemahan saya. Nah, itu hati-hati juga tuh. Hati-hati juga, karena ujung-ujungnya ketika kita berpartner sama orang-orang yang ujungnya nggak bervisi sama kita, atau ujungnya tidak, kelebihan dia nggak menutupi kekurangan kita, ujungnya malah bukannya berat sama dijinjing, ujungnya malah saya mikul orang juga gitu. Niatnya meringankan, malah gue malah yang ngerjain pekerjaannya dia juga gitu kan. Nah, itu hati-hati juga. Jadi emang benar kata Mas Iqbal tadi, harus benar-benar memilih partner bisnis itu benar-benar di filter lagi. Nggak cuma baik penting, jujur penting, tapi kompetensi juga penting gitu ya. Jadi makanya beruntung saya punya teman-teman, kebetulan di house ini kan itu banyaknya teman sekolah saya maupun teman kuliah saya. Pak Daman itu dia 15 tahun jadi HR di Frisan Flag, jabatan terakhir pun di bawah direktur langsung group head gitu kan. Jadi pengalamannya dia, kompetensi dia sangat membantu saya untuk membangun organisasi di house, something yang saya mungkin tidak punya gitu. Kalau saya kan otak kanan banget nih, kreatif, sedangkan buat organisasi itu butuh orang disiplin, butuh orang yang mau ngomong sama orang, ingat ulang tahun orang gitu. Saya ulang tahun istri saya aja saya lupa gitu kan. Nah, harus gitu kan. Lalu di financial, walaupun saya background saya financial, saya jurusan accounting di Unpad, tapi saya nggak pernah lama untuk jadi profesional di financial job ya. Walaupun saya 3 tahun juga sih di perbankan menjadi di risk management, tapi saya pikir
partner saya, Jonathan, dia waktu itu menurut saya lebih layak, jam terbangnya dia maupun kompetensinya dia. Apalagi kebetulan waktu kuliah saya sering nyontek sama dia gitu kan. Ya, saya ajak jadi CFO di house dia sendiri, lama di Big Four ya, di Big Four accounting firm di EY sama PwC gitu. Jadi saya beruntung punya teman-teman yang lebih pintar dari saya gitu kan, di bidang yang saya nggak kuasain ya. Lalu juga saya beruntung juga Pak Budi Isman itu mentor bisnis saya, dia ex CEO Coca-Cola, ex CEO SGM. Ketika saya invite untuk join the club, dia tertarik untuk bergabung gitu. Jadi boleh dibilang saya dapat partner-partner bisnis yang bagus karena alhamdulillahnya lingkungan saya dulu bagus gitu kan. Kayak saya sekolah di SMA unggulan, SMP unggulan. Terus saya kuliah juga lumayan lah, walaupun nggak sebagus UI ya Unpad, akhirnya ya lumayan lah dapat orang kayak Jonathan gitu kan. Lalu beruntung saya punya teman-teman yang saya udah kenal, punya kompetensi juga gitu. Tapi kalau misalkan Pak Iqbal nggak punya teman-teman yang punya visi yang sama, momen kompetensi yang sama, mungkin bisa mencarinya di komunitas ya. Kayak contohnya ada Pak Budi Isman kan juga saya sebelumnya nggak kenal. Tapi Pak Budi Isman kan dia aktif di komunitas bisnis ya, bisnis.id ya. Saya ikut di komunitas itu, akhirnya bisa kenal Pak Budi, akhirnya saya bisa ajak beliau untuk bergabung di bisnisnya House. Nah mungkin Iqbal, teman-teman sekolahnya dulu menurut Mas Iqbal nggak bisa menemukan nih yang satu visi maupun punya kompetensi yang menurut Mas Iqbal layak, mungkin bisa sering-sering ikut komunitas bisnis gitu ya, baik di daerah Mas Iqbal sendiri. Mas Iqbal di mana nih, di kota mana nih? Di kota Solo, Pak. Baik di kota Solo maupun ya main-main ke Jakarta gitu kan. Kayak tadi bagus tuh si Mbak Ratih, tadi dia ikut itu ya, acaranya Pak Mardigu tuh kalau nggak salah dicerita ya. Nah, situ emang banyak tuh kumpul-kumpul pebisnis gitu kan. Bahkan Pak Mardigu sendiri akan bikin acara tuh Rabu sore di Citos kalau nggak salah. Nah, itu mungkin bisa main-main ke sana, ketemu orang, kenalan dari grup WhatsApp, ujungnya coba ngopi-ngopi dulu, ya penjajakan dulu lah. Nanti udah kenal, keluar dalam, ternyata cocok, ya baru bisnis bareng gitu kan. Karena kalau menurut saya tuh bisnis bareng tuh kayak nikah menurut saya sih. Kadang-kadang kan nikah tuh ketika pacaran manis, tapi ketika lagi ada problem rumah tangga, wah gitu kan. Nah, saya pernah mengalaminya gitu kan. Jadi pastiin ketika kita memilih partner bisnis pun ya kayak memilih istri gitu kan, yang susah seneng ya sama-sama gitu kan, gitu. Gitu sih. Iya, baik. Baik. Oke, berarti poinnya networking ya, Pak Gufron ya? Betul sekali. Timbal balik boleh? Boleh. Masih ada kesempatan lagi? Satu kesempatan enggak ya? Ini tadi saya lihat yang di tim-tim intinya Pak Gufron itu kayaknya profesional ya, yang tadi dijelaskan juga. Ya. Dan saya juga sempat mencermati Pak Budi Isman itu juga tadi kayaknya jabatannya chairman ya di situ. Ya, nah, apakah juga kita harus itu ya berbagi kepemilikan atau bagaimana Pak, untuk emang harus meng-hire orang-orang yang udah punya kapabilitas tadi? Berbagi apa, Mas Iqbal? Berbagi kepemilikan atau gimana? Ya, sama Mas Iqbal. Jadi kalau jamak ya di dalam startup industri itu kita bisa ngasih ESOP ya. ESOP itu Employee Stock Option. Ya, jadi kepada kalau yang merintis bareng-bareng tuh co-founder gitu ya, co-founder merintis bareng-bareng. Tapi ketika yang di tengah jalan awalnya itu kita hire sebagai profesional, tapi mungkin kita belum bisa ngasih gaji yang layak,
kita bisa kasih ESOP, Employee Stock Option, atau saham lah ya, kayak gitu. Ya nanti kalau kita lock, misal kita kasih ESOP nih ke orang, saham itu baru bisa dicairkan nanti setelah let's say fasenya 5 tahun gitu kan, atau setelah IPO gitu. Jadi biar dia stay in the business in a certain period of time gitu. Oke. Berarti dibuat agreement dan dealing juga ya Pak ya dengan partner bisnis ya. Ya. Dan pastinya itu long term ya Pak. Jadi kan bisa melihat future-nya juga nih di bisnis. Jadi sama-sama satu visi tuh ya. Kuncinya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, dan semangat terus Pak. Sukses selalu untuk bisnisnya Pak Iqbal. Dan kita langsung aja. Teman-teman Fred. Ya, terima kasih. Kita langsung masih ada satu kesempatan lagi nih, teman-teman yang bisa open mic. Tadi sudah ada nih, namanya Yang ya. Bisa langsung aja nih kita kasih akses open mic. Thank you, Kak Iqbal. Ya, terima kasih, Kak. Udah bergabung nih. Halo, selamat sore. Langsung aja, yuk kita open mic-nya, bisa di-unmute. Oke, kita bacain dulu ya. Tadi ada Pak Hendy yang ke-pending juga nih pertanyaan terkait laporan arus cash flow. Gimana nih input datanya di Accurate? Nah, masuk lagi nih. Mas Ridwan bisa dibantu? Terkait cash pertanyaan flow. Tadi soal cash flow. Yap. Oke. Laporan arus cash flow gimana input datanya, Kak? Kalau misalkan cash flow sendiri sih sebenarnya setiap kita ada penjualan atau pembelian, itu kan perlu mencatat kapan pembayarannya gitu ya. Ketika kita melakukan pembelian deh, contohnya. Pembelian ini kita bayarnya pakai kas atau bank mana? Contohnya kita ada kas kecil, ada kas besar, ada bank BCA. Nah, tentunya setiap transaksi kita juga perlu inputkan. Di Accurate Online itu ada fitur namanya penerimaan penjualan sama pembayaran pembelian ya. Nah, itu bisa diinput juga. Yang nantinya kas atau arus kas kita udah ketahuan nih gitu kan. Responnya seperti apa? Seperti itu. Berarti poinnya harus aware dengan pembelian dan penjualan ya, yang masuk dan yang keluar gitu ya. Atau sama fitur pembayaran atau penerimaan kas ya, itu juga ada namanya. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa coba nih fitur-fitur dari Accurate ya, nanti bisa coba langsung boleh. submit datanya, kita langsung hubungi langsung. Oke, thank you Pak Hendy, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini untuk Kak Yang, apakah sudah bergabung dengan kita? Bisa open mic? Kalau belum, coba kita bacain langsung aja nih. Ada dari anonim lagi. Apa tips and tricks dan atau saran dari founder house nih untuk para pelaku bisnis? Wah, cukup baik tadi yang disampaikan sebenarnya sama Pak Gufron ya. Mungkin bisa di-summarize lagi nih Pak. Simpelnya apa sih tips and trick-nya yang bisa di-sharing dari house? Silakan Pak Gufron. Oke, mungkin kalau pelajarannya adalah belajar atau memulai dari apa yang market butuhkan dan inginkan gitu. Kadang-kadang tuh kalau pebisnis tuh dulu ya pengalaman saya tuh memulai dari apa yang saya bisa misalkan, atau apa yang saya mau. Menurut saya jualan ini laku loh gitu kan. Padahal belum di research dulu apakah market membutuhkan barang atau service itu gitu kan. Nah, itu sih menurut saya memulainya dari apa yang market inginkan. Setelah kita tahu apa yang market inginkan, cari tahu seberapa besar sebenarnya si marketnya itu, gitu kan. Ya, pastinya kita harus mengikuti tren yang sedang berlangsung nih. Ya kan? Apa yang dibutuhkan, apa yang lagi tren, apa yang lagi happening, itu benar-benar harus diperhatiin juga ya Pak Gufron ya. Bisnis sangat dinamis ya. Ya. Oke, semoga menjawab, dan kita langsung aja nih, mungkin Kak Yang belum standby ya. Mungkin kita langsung remove ya, kita langsung ganti aja nih ya, sama yang lain juga masih banyak yang mau open mic. Lalu Kak Yang, apakah sudah bisa langsung ngobrol? Sepertinya kita bisa ganti orang ya. Oke, lanjut aja. Tadi ada yang mau open mic itu dari Kak Fadli ya.
Mungkin bisa dibantu ya admin Accurate sambil kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini Windu Asih nih. Mas Gufron nanya dong, menentukan persentase saham untuk investor bagaimana nih? Menentukan persentase saham untuk investor. Silakan Pak Gufron. Nah, kalau buat investor, pertama-tama kita harus tentuin dulu valuasi dari perusahaan kita itu berapa, gitu ya. Nah, kalau House sendiri, jujur aja kita dibantu sama konsultan waktu itu. Kita dibantu sama konsultan untuk membantu nilai harga yang wajar terhadap perusahaan kita. Nah, simpelnya sih gini, simpelnya waktu itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatannya dari EBITDA, berapa kali multiply EBITDA, misalkan. Ada yang dari pendekatan revenue, berapa kali multiply revenue. Atau dari discounted cash flow, gitu kan. Nah, itu tergantung pendekatan yang mana yang mau dipakai, gitu kan. Baik dari investor, konsultan, maupun dari kita sendiri, gitu kan. Kalau buat House sendiri, waktu itu kita yang terakhir ini menggunakan pendekatan multiply revenue, which is kita compare sama market comparable. Market comparable yang udah listing ya, kayak Starbucks, lalu KFC, lalu yang udah listing lagi apa ya, beberapa gitu ya, T-Life, itu F&B itu valuasinya adalah atau market cap-nya adalah 2,5 kali revenue gitu buat F&B ya. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa dicari ya, misalkan bisnisnya fashion, ya udah cari aja perusahaan yang udah listing di bursa, lalu revenue berapa, terus market cap-nya berapa. Market cap tuh jumlah saham beredar dikali jumlah harga saham saat ini, gitu kan. Nah, berapa kali revenue, berapa kali multiplier revenue, itu nanti misalkan harus dapat nih, misalkan 1T ya, atau 100 miliar ya, gampang 100 miliar, valuasi kita 100 miliar. Jadi ketika investor mau invest 10 miliar, berarti dia dapat 10% saham kita, gitu kurang lebih. Oke, jadi ada perhitungannya ya, kurang lebih tadi untuk F&B itu 2,5 kali revenue-nya ya Pak ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Mbak Dini, sukses selalu untuk bisnisnya. Kita langsung aja nih ngobrol langsung sama Kak Fadli nih. Halo, sore. Nah, udah bersambung. Silakan Kak, bisa langsung bertanya. Saya mau nanya ke Pak Gufron. Pak, saya sudah punya usaha distribusi dan saya pakai investor, tapi format investornya itu 1% dari nilai saham yang ditanamkan. Misalnya dia naruhnya katakan 500 juta, maka per bulan dapat 5 juta dan itu berlaku sampai 2 tahun. Gitu. Nah, saya tadi ketinggalan yang House bagaimana cara penawarannya seperti apa, aman atau punya House yang lebih aman. Saya mau tanya gitu, yang lebih simpelnya gimana. Saya sudah ada 3 sampai 5 investor ya, tapi masih karena bisnisnya distribusi kan berkembang dan dibutuhkan banyak bank garansi. Kalau barang mau masuk harus taruh uang, barang mau masuk harus taruh uang. Nah, itu butuh banyak investor untuk itu, Pak. Sorry Mas, tadi saya kurang paham. Investornya berapa persen dari nilai uang yang ditanam gitu ya? Sorry. Putus iya. Ya, mungkin bisa diulang, Kak Fadli? 1% per bulan. Ya, sayang banget ya, putus-putus ya. 1% per bulan. 1% per bulan. Dari? 1% per bulan. Nah. Per bulan dari? Dari nilai yang ditanamkan. Wah, itu bukan investasi, Mas. Itu mah loan itu. Loan ya. Ya, itu interest itu. Itu bukan investasi. Kalau investasi itu bukan
returnnya bukan dapat dari nilai yang dikasih gitu kan, tapi dari terserah harusnya dari net profit ya gitu ya. Bagi hasilnya dari net profit. Jadi ketika rugi pun tidak merasakan rugi. Kalau ini dia loan 1% dari nilai yang dia pinjamkan ke Mas Fadli itu bukan investasi Mas, itu loan Mas. Ya. Oke. Oke. Itu bunga Mas. Bunga ya, bukan investasi ya. Oke. Nah, Mas. Tapi kalau yang di house ini, apakah investornya tuh mau terima ruginya gitu? Oh iya, iya Mas. Ya. Investasi itu untung rugi-rugi gitu kan. Ya. Oke. Ada lagi Kak Fadli yang ingin ditanyakan? Yang itu tadi cara menggait investornya gimana yang paling mudah tripnya? Oke, tadi yang sudah disampaikan Pak Gufron mungkin terkait networking ya, bisa dicoba dulu nih networking bisnis, join meeting dari beberapa coaches gitu ya, coach ya, dan juga mungkin bisa juga tadi bisa melakukan bikin pitch deck-nya tuh dari foundation finansialnya, jadi bisa diserapikan lagi. Oke, semoga terbantu ya menjawab untuk pertanyaannya Kang Fadli. Dan kita karena waktunya sudah terbatas nih, udah jam 3:30, jadi kita coba bacain pertanyaan terakhir dari yang sudah ada. Terima kasih Kak Fadli, sukses selalu. Sama-sama. Kita baca aja tadi tuh ada yang bertanya, ini menarik juga nih. Apa yang menjadi keunggulan dari House nih dibanding dengan kompetitor? Karena kan udah banyak banget ya yang sejenis dengan House. Wah, gimana nih Pak Gufron menyikapi para kompetitor? Keunggulan House dibanding kompetitor. House itu CEO-nya kece gitu. Pasti pembeda ya. Nggak mungkin ini. Kompetitor tuh ada macam-macam ya, kayak gini. Contoh, kategorinya House sendiri kan kategori New Tea and Boba. Situ ada pemainnya, ada Chatime, ada Ban-Ban, ada Koi. Nah, itu sama-sama kategori, tapi segmennya beda, gitu kan. Jadi ya, teman-teman harus bisa mengklasifikasi. Jadi kalau ngomongin kompetitor secara langsung, Chatime bukan. Karena dia pricing strateginya pun beda. Kalau dia value-nya yang ingin di-deliver adalah quality, kalau House, value yang ingin kita deliver adalah affordability gitu. Mungkin ya karena kita affordability, mungkin kita nggak bisa ngasih kualitas yang sebagus Chatime gitu ya, karena kan ya kita nggak bisa bohong lah, kalau pengen ngasih barang bagus ya materialnya pun harus bagus gitu kan. Nah, kita dengan harga jual kita yang setengah dari Chatime, nggak mungkin kita pakai bahan baku yang sama-sama Chatime, tapi yang kita value yang kita deliver adalah si affordability. Nah, jadi kita intinya kita harus punya USP masing-masing nih. Harus punya USP, unique selling proposition yang pengen kita deliver nih apa. Dan kita harus lihat peluangnya di mana gitu. Waktu saya bikin House, saya lihat peluangnya adalah di affordability karena waktu itu kompetitor yang ada bermainnya di quality maupun dari segi brand luar lah kurang lebih itu yang kesannya kan kalau brand luar tuh biasanya identik sama kualitas ya gitu ya. Nah waktu itu kita masuk di yang kompetitor itu nggak masuk gitu kan, dia affordable maupun dari segi availability. Nah waktu dulu tuh kompetitor cuma ada di mall-mall ya, jadi brand-brand minuman kekinian itu cuma ada di mall-mall. Belum ada yang di perumahan padat penduduk, dekat kampus, dekat sekolah. Nah, itu adalah satu opportunity yang harus ambil, di mana waktu itu ketika yang lain buka bisnisnya di mall, kita justru mendekatkan ke rumah konsumen kita, gitu kan. Itu, jadi yang yang coba opportunity yang kita coba deliver, di mana kompetitor kita nggak deliver itu, gitu kan. Oke, balik lagi ya, kita harus benar-benar tahu USP kita ya. Jadi nggak perlu takut dengan kompetitor karena pastinya ada hal yang berbeda gitu ya. Dan pastinya malah sekarang ini kan malah malah ramai-ramai untuk berkolaborasi nih. Jadi malah bukannya berkompetisi, malah berkolaborasi. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi, dan
kita udah masuk ke sesi terakhir nih. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah sampai hari ini, sampai jam sekarang udah masih standby. Dan terima kasih juga sudah bertanya-tanya tadi untuk Kak Rati, terus juga ada Kak Iqbal dan juga Kak Fadli ya. Itu nanti akan kita kirimkan special merchandise dari Accurate dan juga Haus karena sudah bisa open mic. Dan semoga sukses selalu untuk kita. Demikian sesi webinar hari ini. Wah, banyak banget nih, kita tadi udah belajar tentang pitch deck untuk investor, terus juga udah bisa sedikit mengetahui tentang laporan keuangan begitu pentingnya, dan juga pastinya tentang digitalisasi bisnis. Dan semoga semuanya dapat mendapatkan insight yang baru dan bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Gufron Syarif atas sharingnya. Terima kasih Kak Ridwan Zanuar. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan sukses selalu. Selamat sore semuanya. Bye, thank you ya. Selamat sore. Thank you Pak Gufron. Thank you Cynthia. Selamat sore teman-teman.